Oke sobat, selamat datang di Belajar Bersama Bang Hasibuan BBBH B3H. Halo sobat, apa kabarnya? Nah, kita sekarang masuk ke latihan ketiga, di mana sobat udah belajar dengan video latihan 1 sama latihan 2 ya. Jadi sekarang kita masuk latihan 3. Ini sama ya seperti latihan 1, latihan 2, di mana kita akan ngebahas 5 soal. Jenis soalnya ada 5, tes deret angka, deret huruf, hitung cepat, aljabar, sama geometri. Jadi ketika sobat-sobat melakukan latihan ini berulang-ulang, tapi dengan soal yang berbeda, tapi jenis itu sama, itu akan meningkatkan kemampuan sobat. Jadi pas ujian nanti bisa langsung sat-set gitu ya. Oke, di depan kita udah ada soal yang pertama. Kita masih, kalau untuk soal pertama kita masih di tes deret angka. Sobat semua sudah bisa dilihat ya, di situ soalnya ada suatu deret angka 54, 48, 40, 34, 26, dan angka selanjutnya berapa. Di situ udah ada opsinya dari A sampai E. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Lihat, dari angka kiri ke kanan, kita lihat di situ ada sebuah pengurangan angka ya sobat ya. Jadi kita lihat secara umum dulu, 54 ke 48. Oh, pengurangan tuh. 54 ke 48 tuh kurang berapa ya? Kita coba dulu ya. 54 ke 48 itu berkurang 6. Benar nggak? Oke. Baru dari 48 ke 40 itu berkurang 8. Oke. 40 ke 34 itu berkurang 6 lagi. Udah mulai terlihat polanya. 34 ke 26 itu berkurang 8. Maka udah ada polanya sobat. Berkurang 6, berkurang 8, berkurang 6, berkurang 8. Berarti di sini berkurang 6. Iya kan? Berarti jawabannya adalah 26 dikurang 6, 20. Maka jawabannya opsinya berapa sobat? B. B ya. Sama dengan 20. Gampang ya sobat ya. Oke, karena udah latihan sering jadi udah mulai gampang. Kita lanjut ke soal kedua. Oke sobat, kita masuk ke soal yang kedua, masih di latihan ketiga ya. Jenis tesnya di sini tes deret huruf. Di sini udah ada huruf-huruf G, H, G, I, J, I, K, L, K, M, N, M. Huruf selanjutnya apa gitu. Oke, opsinya udah ada dari A sampai E. Oke, kita perhatikan dengan seksama. Di sini kalau kita perhatikan, setiap grupnya itu ada huruf yang sama di kiri dan kanan. G, G, benar ya? I, K, K, M, M. Berarti di sini akan diisi dengan huruf yang sama juga. Oke, kita lihat yang tengahnya dulu ya. Kita lihat tengahnya H ke J. H, I, J. Penambahan 2. Kemudian I ke L. J maksud saya. J ke L. J, K, L. Tambah 2 juga. Udah terlihat ya polanya ya. Berarti tambah 2. Kita buktikan dulu yang ini. L, M, N. Tambah 2 juga. Otomatis yang di tengah-tengahnya ini ditambah 2. N, O, P. Berarti di sini P. Kita lihat yang kiri dan kanan. Di sini G ke I. G, H, I. Tambah 2. Kemudian I ke K. I, J, K. Oh, tambah 2 lagi teman-teman. Sobat semua. K, L, M. Oh, tambah 2 lagi. Fix ya, ini semuanya tambah 2. Maka di sini M, N, O. Berarti O. Karena di sini kan sama semua kan. Maksudnya kiri dan kanan kan sama. Jadi kita nggak usah hitung lagi. Langsung aja ditulis O. Berarti jawabannya O, P, O. Opsinya yang mana teman-teman atau sobat semua? Opsinya adalah si A. Maka jawabannya A, O, P, O. Masih gampang ya sobat semua ya. Masih bisa teratasi. Yuk kita lanjut ke soal ketiga.
Oke sobat, gimana? Masih semangat? Masih ya? Aku juga masih semangat loh di sini. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tes hitung cepat. Nah, di depan udah kalian lihat, ada negatif 2012, negatif 2010, negatif 2008, sampai 2010, 2012, sampai 2018. Nah, kalau dijumlahkan itu hasilnya berapa? Oke, ini kan angkanya terlalu gede ya. Aku kasih analogi yang angka lebih kecil ya. Di bawah tak tulis, kelihatan nggak ya? Nanti kita hapus lagi ya. Misalnya di sini ada negatif 8, ditambah negatif 6, ditambah negatif 4, ditambah negatif 2, tambah 0, tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, ditambah 10, tambah 12, tambah 14. Nah, jumlahnya berapa gitu ya? Oke. Ini kan lihat, ini kan setiap angkanya ditambah 2. Ditambah 2 hasilnya ini, ditambah 2 hasilnya ini, sampai ditambah 2 hasilnya ini gitu kan. Ini juga analoginya saya bikin juga tambah 2. Negatif 8 tambah 2, negatif 6, ditambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2, ini sampai ini. Oke. Oke, lihat di sini kan ada angka-angka yang sama, tetapi tandanya berbeda. Contohnya negatif 8 sama 8. Di sini negatif, di sini positif. Oke, kalau ini dan ini kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Oke, negatif 6 ke 6 juga 0. Berarti habis ya mereka. Habis. Nih, yang sisa kan ini kan, karena dia nggak punya pasangan di negatifnya. Jadi yang sisa mereka 10 tambah 12 tambah 14. Maka hasilnya berapa? Ditambah 0 juga ya. Sama aja sih hasilnya. 10 tambah 12, 22. Ditambah 14, 36. Hasilnya 36. Oke, kita kembali ke soal kita. Saya hapus dulu. Itu artinya yang memiliki pasangan antara negatif dan positif dengan angka yang sama itu dijumlahkan 0. Jadi, dari 2012 ini, negatif 2012 sampai positif 2012 itu hasilnya adalah 0. Sesuai dengan tadi ya. Jika mereka dijumlahkan menghasilkan 0. Berarti kita coret aja. Kita coret sampai 2012. Maka sisanya tinggal 2014, 2016, 2018. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah ini 348. 6048. Mintanya udah mulai habis. 6000. Aduh. Bentar ya. 6048. Di opsinya yang mana? Di opsinya D. Maka jawabannya D. Oke, gampang ya sobat ya. Masih gampang. Oke sobat, kita lanjut ke soal yang keempat, ke tes aljabar. Ini salah satu soal yang aku pilih masih gampang ya. Di situ kita lihat soalnya, saya bacakan dulu. Jumlah kelereng Farel setelah ditambah satu lusin lebih dari 34, maka jumlah minimal kelereng Farel sebelum ditambah adalah opsinya A sampai E. Oke, pertama-tama kita lihat jumlah kelereng Farel. Kita misalkan ya, kelereng Farel itu kita bikin pemisalan. Misalkan kelereng Farel itu X. Oke. Kelereng Farel si X setelah ditambah satu lusin. Satu lusin artinya berapa buah, sobat? Satu lusin itu 12 ya. Ditambah satu lusin lebih dari 34. Oke, maka didapat ya. Di situ berarti maksudnya gini. Jumlah kelereng Farel si X setelah ditambah 12, maka jumlahnya lebih dari 34. Oke, maka di sini sebenarnya udah gampang sih cara ngejawabnya. Harus lebih dari 34 si X ini jika ditambahkan dengan 12. Oke, kita pakai hitung-hitungan ini udah gampang aja. Biar lebih dari 34 berarti 35 kan sobat ya. Berarti 33
Nah, 23 ditambah 12 lebih dari 34. 23 tambah 12 berapa? 35. Oke, syaratnya udah lebih dari 34, udah benar ini. Berarti jawabannya B. Jadi minimal itu harus 23. Oke, ini cara cepatnya ya. Udah dapat langsung 23. Kenapa nggak 22,5? Karena di sini harus bilangan bulat. Kan kelereng kan hitungannya kan kok buram ya? Kan kelereng kan hitungannya kan harus penuh, jadi 23. Tetapi kalau hitung-hitungan aljabarnya berarti gini, saya bikin di sebelahnya ya. X ditambah 12 lebih dari 34 gitu kan. Berarti X lebih dari 34 dikurang, pindahkan ke kanan, kurang 12. X lebih dari berapa nih? Lebih dari 22. Ini hitungan aljabarnya. Berarti kan X lebih dari 22, kita bisa pilih salah satunya itu 23. 23 udah memenuhi syarat lebih dari 22. Maka kelereng minimal yang dimiliki Adi sebelumnya adalah 23, yaitu opsinya B. Oke, gampang ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Sobat semua, di situ udah ada saya tampilkan ya. Nah, soalnya saya bacakan dulu. Sebuah bak mandi yang berbentuk balok memiliki panjang 90 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Apabila bak tersebut diisi air yang memiliki debit 120 ml per detik, berapa menitkah waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut penuh? Oke, pertama-tama saya mau menggambarkan dulu sebuah balok. Kita gambarkan sebuah balok. Anggap aja ini balok ya teman-teman, walaupun kurang lurus. Anggap aja sudah sangat lurus ya. Oke, ini baloknya. Oke, di situ dikatakan berapa? Panjangnya 90 cm ya. Kemudian lebarnya 40, ini lebarnya. Kemudian tingginya 50 cm. Oke, yang di sini kan ditanyakan berapa menitkah waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut penuh. Oke, berarti langkah pertama yang akan kita hitung adalah volume balok tersebut. Oke, volume balok. Saya bikin FB ya. Teman-teman masih ingat rumus volume balok? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjangnya udah diketahui, yaitu 90. Lebarnya 40. Tingginya 50. Oke, ini hitung-hitung cepat aja ya. Berarti hasilnya sama dengan 180, 9 kali 4, 36 kali 5, 180 ya. Nolnya 3. 180.000 cm kubik. Oke, atau sama dengan juga 180.000 mililiter. Cm kubik itu sama dengan mililiter. Oke, setelah kita dapat volumenya, tadi katanya kan gini kan, mana tadi? Apabila bak tersebut diisi air yang memiliki debit 120 ml per detik. Jadi debitnya sudah diketahui sobat. Debitnya tadi 120 ml per detik. Nah, untuk menghitung debit itu, debit sama dengan volume per waktu. Jadi untuk menghitung debit itu volumenya berapa, per waktunya berapa untuk mengisi satu full bak mandi tersebut. Oke, karena debitnya sudah diketahui, yang ditanyakan waktunya. Yang ditanya adalah berapa menitkah waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut penuh. Maka yang ditanya adalah si ini, yang waktu ini. Ini yang ditanya. Maka waktu sama dengan volume per debit. Oke. Saya bikin di sini ya. Sini aja deh. Nah, volumenya kan udah dapat kan, yaitu 180.000 mililiter
Saya cek kameranya, oh masih kelihatan. Per debitnya berapa? 120 ml per detik. Oke, maka sama dengan bagikan 180. Ini habis ya satunya. 180 dibagi 12 itu 15 1500 ya, 1500 detik. Oke, dapatlah waktunya yaitu 1500 detik. Tetapi di opsinya itu kan bentuknya kan ke menit kan, maka waktunya 150 detik kita bagikan 1 menit kan 60. 1 menit 60 detik dibagikan 60. 150 bagi 6, 25. Maka dapat hasilnya yaitu 25 menit. Opsinya yang mana sobat? Opsinya yaitu di C, yaitu 25 menit. Ini jelek sekali 5-nya. Saya ubah ya. 25 menit. Oke. Jadi udah dapat hasilnya yaitu C, 25 menit. Oke sobat, kita udah ngerjain nomor 1 sampai 5. Oke, ini tugas kalian selanjutnya itu ngulang-ngulang terus ya soal-soalnya. Jadi biar lebih paham, lebih terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Jadi pas ujian tinggal set. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.